Jangan merasa hebat karena pintar memutarbalikkan fakta, apalagi sampai memfitnah dan merendahkan orang lain. Karena suatu hari nanti, ucapan palsumu itulah yang akan menjerat lehermu sendiri, hingga kamu tidak bisa berkata apa-apa. Istri yang dipuji Allah dan dirindukan surga, bukan istri yang hanya rajin sholat, bukan istri yang hanya rajin puasa, bukan istri yang panjang jilbabnya, bukan pula istri yang bercadar, tapi ia adalah istri yang selalu minta maaf duluan kepada suaminya. Baik istri yang salah maupun suami yang salah, dia selalu minta ridho suaminya. Di zaman sekarang masih adakah istri yang mengambil nasi untuk suaminya, menuangkan minum dan duduk di samping suami, sampai suami selesai makan, walaupun istri tidak ikut makan? Kalau masih ada, itu bukan istri tapi bidadari surga. Suami bakal nangis dengar kata-kata ini. Aku hanya orang luar yang engkau ajak masuk dalam kehidupanmu, dengan ucapan sebuah ijab kabul untuk menemanimu hingga akhir hayat. Aku memang bukan orang yang melahirkan dan membesarkanmu, tapi akulah orang yang nantinya akan melahirkan dan merawat anak-anakmu. Aku bisa mendatangkan surga maupun neraka bagimu, tergantung bagaimana kau mendidikku. Aku bisa menjadi kesedihan dan kebahagiaanmu, tergantung bagaimana kamu mencintai dan menyayangiku sebagai tulang rusukmu. Menjadi seorang istri bukan hanya tentang hadir di rumahmu, tetapi belajar mengikhlaskan seluruh hidupku untuk hidup bersamamu. Aku meninggalkan rumah yang membesarkanku, meninggalkan ayah yang sejak kecil menjagaku, dan meninggalkan ibu yang selalu memelukku saat aku terluka, hanya untuk belajar menjadi rumah baru bagimu. Mungkin aku tidak sesempurna wanita lain. Kadang aku banyak mengeluh, kadang aku cemburu, kadang aku menangis karena hal kecil. Tapi percayalah, di balik semua itu, aku hanya ingin merasa dicintai oleh lelaki yang sudah Allah pilihkan untukku. Aku tidak meminta kemewahan, aku hanya ingin dihargai keberadaannya, didengar saat bercerita, dipeluk saat hati lelah, dan diyakinkan bahwa aku tidak sendiri menjalani semua ini. Karena sesungguhnya, wanita yang terlihat kuat di depanmu pun bisa rapuh diam-diam. Ia tetap tersenyum walau hatinya lelah, ia tetap melayani walau tubuhnya hampir menyerah. Dan saat nanti rambutku mulai memutih, wajahku tak lagi cantik seperti dulu. Aku hanya berharap satu hal. Engkau tetap menggenggam tanganku, seperti hari pertama kita dipersatukan. Jangan biarkan aku merasa sendirian dalam pernikahan ini. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi tentang siapa yang mau saling mengalah demi tetap bersama. Jika suatu hari aku marah, peluklah. Jika aku diam, pahamilah. Jika aku menangis, tenangkanlah. Karena sejatinya, hati seorang istri akan luluh bukan karena harta, tetapi karena sikap lembut suaminya. Ketahuilah, perempuan yang paling bahagia bukanlah dia yang memiliki segalanya, melainkan dia yang diperlakukan dengan cinta, dihargai, dan disayangi sepenuh hati oleh suaminya sendiri. Maka jagalah aku sebagaimana aku akan menjaga kehormatanmu, anak-anakmu dan rumah tangga kita. Sebab di dunia ini, aku hanya ingin menjadi wanita yang kau banggakan di bumi, dan yang kelak kembali bersamamu di surga nanti. Ketika suami coba-coba membohongi istri tentang uang, maka saat itulah akan banyak pengeluaran tak terduga yang akan menghabiskan uang itu sendiri. Uang yang disembunyikan dari istri hanya akan menghilangkan berkahnya, sedangkan istri hanya menahan diri untuk membeli kebutuhannya. Tiba-tiba masalah muncul, usaha macet, urusan makin rumit, bukan karena kebetulan, tapi karena ada kebohongan yang dilakukan. Ketika istri ikhlas, maka Allah lah yang akan membalasnya. Aku ini istrimu bukan lawanmu, tapi kenapa kamu yang paling sering menyakitiku? Aku bukan musuhmu, aku adalah seseorang yang dulu kau pilih dengan penuh keyakinan. Seseorang yang kau genggam tangannya di hadapan Tuhan, saat kau berjanji akan menjaga, bukan melukai. Aku masih ingat hari itu, tatapanmu penuh harap, suaramu tegas saat mengucap akad. Di saat itulah aku menyerahkan diriku sepenuhnya bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai amanah, sebagai seseorang yang percaya bahwa di pundakmu lah aku akan merasa aman. Namun kini kadang aku bertanya dalam diam, apakah aku masih tempat pulangmu? Ataukah aku hanya menjadi seseorang yang keberadaannya kau anggap biasa? Aku ini bukan lawanmu saat kita berbeda pendapat. Aku bukan beban saat aku sedang lelah.
Aku bukan tempat pelampiasan saat dunia di luar sana menyakitimu. Aku adalah tulang rusukmu yang seharusnya kau jaga, bukan kau tekan hingga retak. Yang seharusnya kau lindungi, bukan kau biarkan merasa sendiri. Tahukah kamu seorang istri seringkali tidak meminta banyak. Ia hanya ingin didengar tanpa dihakimi, dipahami tanpa harus selalu menjelaskan panjang lebar, dipeluk tanpa harus meminta. Ketika aku diam, bukan berarti aku tidak peduli. Bisa jadi aku sedang menahan banyak hal yang tak mampu aku ucapkan. Ketika aku marah, bukan karena aku membencimu, tapi karena aku masih berharap kamu mengerti. Aku tidak butuh kesempurnaan darimu, aku hanya butuh hatimu yang dulu begitu hangat. Perhatian kecilmu yang dulu terasa begitu besar artinya, dan usahamu untuk tetap menjadikanku bagian penting dalam hidupmu. Ingatlah, rumah tangga ini bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang kalah. Ini tentang bagaimana kita saling menguatkan saat rapuh, saling merangkul saat dunia terasa berat. Aku ingin kita kembali seperti dulu, saling menatap tanpa curiga, saling menggenggam tanpa ragu, saling mencintai tanpa menyakiti. Karena sesungguhnya aku masih orang yang sama, yang mencintaimu dengan cara sederhana, yang mendoakanmu dalam diam, yang tetap memilihmu bahkan saat keadaan tidak selalu mudah. Jangan jadikan aku asing di rumahku sendiri. Jangan biarkan aku merasa sendiri saat aku masih bersamamu. Aku ini bukan musuhmu, aku adalah bagian dari dirimu yang jika kau jaga akan menguatkanmu, yang jika kau sayangi akan menenangkanmu. Dan jika suatu hari nanti aku terlihat lelah, tolong ingat satu hal, aku tidak pernah berhenti berusaha menjadi istri yang baik untukmu. Aku hanya berharap kau juga tidak berhenti menjadi suami yang dulu pernah aku banggakan.